Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Asazakia sebagai Ketua Kelompok dari Kelompok 3. Perkenalkan, saya Almiviana Nadia Zahra, absen 5. Perkenalkan, nama saya Arya Dira Hernanda dari absen nomor 8. Perkenalkan, nama saya Isa Kosuludin dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safiani dari absen 29. Di sini kita akan mempresentasikan tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Apa itu Dewan Perwakilan Daerah? Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPD adalah lembaga tergolong baru di Indonesia, di mana baru dibentuk pada bulan November 2001 melalui perubahan ketiga UUD 1945. Anggota DPD merupakan perwakilan daerah atau provinsi di Indonesia. Mereka dipilih secara langsung rakyat lewat mekanisme pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung 5 tahun sekali. Fungsi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014, DPD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. DPD mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. 2. DPD ikut dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. DPD berfungsi sebagai pemberi pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 4. Berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan RUU terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Struktur organisasi. Atasan PPID, Sekretaris Jenderal DPD RI atau Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI. Ketua PPID DPD RI yaitu Nana Sutisna SJP MSI, Kepala Pusat Data dan Informasi, kemudian unit pimpinan pendukung Kepala Biro atau Pusat di lingkungan Setjen DPD RI. Kemudian unit pengelola Mahfud SHMH, Kepala Bidang Informasi, kemudian unit pelayanan yaitu Mahyu Dharma SHMH, Kepala Bidang Pemberitaan dan Media Visual. Kemudian unit pelayanan Martin S. Rudu Padang SH, Kepala Bidang Kajian Hukum, yaitu unit kerja atau Kepala Bagian atau Bidang di lingkungan Setjen DPD RI. Selanjutnya dibacakan oleh Arya. Hak anggota. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa anggota DPD mempunyai hak sebagai berikut. 1. Menyampaikan usul dan pendapat. 2. Memilih dan dipilih. 3. Membela diri. 4. Imunitas. 5. Protokoler. Dan 6. Keuangan dan administratif. Selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama, mengamalkan Pancasila. Kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Yang ketujuh, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
kelompok, dan golongan. Yang kedelapan, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Yang kesembilan, menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD. Dan yang terakhir, 10, menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ishak Usuluddin. Tugas dan wewenang DPD. Mengacu pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan tata tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sedangkan tugas dan wewenang DPD RI adalah 1. Mengajukan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua, berwenang untuk ikut membahas, memberi pendapat atau pandangan bersama DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu. Ketiga, berwenang memberikan pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Mengenai Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang DPD. UUD yang mengatur DPD adalah Undang-Undang Dasar pasal 22C dan pasal 19 ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut. Pasal 22C ayat 1 berbunyi, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ayat 2-nya yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ayat keempat yaitu susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 19 ayat 2 berbunyi, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Kedudukan. DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang merupakan lembaga perwakilan daerah. Secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, seperti MPR dan DPR. Dari kedudukan tersebut, DPD tidak fungsional berkaitan dengan kedudukan dan hubungan-hubungan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.